perusahaan. Apa itu unit perusahaan? Secara umum merupakan bagian atau divisi dari sebuah perusahaan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik. Kalau secara ekonomi, merupakan organisasi kegiatan ekonomi, yaitu menghasilkan produk, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, menurut pendapat kami, unit perusahaan merupakan peran individu atau tim yang ditugaskan untuk memulai dan menyelesaikan suatu proyek dengan tas dan tertentu. Jenis perusahaan ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada perusahaan jasa, di mana suatu perusahaan yang menghasilkan produk tidak berwujud, tapi terasa manfaatnya untuk pelanggan. Perusahaan jasa bergerak di bidang pelayanan atau penjualan jasa. Dan aktivitas utamanya adalah menyediakan layanan tanpa menghasilkan produk fisik yang dapat dilihat atau diraba. Yang kedua ada perusahaan perdagangan. Merupakan jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Tujuan perusahaan perdagangan ini mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah jenis perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Proses pengolahan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu barang sehingga dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk perusahaan. Jadi, bentuk perusahaan itu ada 4. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Yang kedua yaitu koperasi. Dan yang ketiga yaitu perusahaan persekutuan. Yang terakhir perusahaan perseroan atau perseroan terbatas. Yang pertama yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh seorang pribadi dan biasanya pemilik sekaligus sebagai pemimpin perusahaan. Yang kedua yaitu koperasi. Koperasi yaitu suatu badan hukum yang diatur oleh undang-undang khusus. Yang ketiga yaitu perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan usaha secara bersama-sama dan keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian. Dan yang terakhir yaitu perusahaan perseroan atau perseroan terbatas, yaitu persekutuan yang berbadan hukum untuk menjalankan suatu usaha. Berikut adalah contoh kasus-kasus unit perusahaan dan laporan keuangan. Kasus pertama yaitu PT Kawasan Industri Medan Persero. Penelitian ini membahas tentang penerapan PSAK 1 pada penyajian laporan keuangan PT Kawasan Industri Medan Persero. Penelitian ini menunjukkan bagaimana standar akuntansi keuangan atau SAK diterapkan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Contoh kedua diambil dari CV Nugraha Bintan, yaitu analisis laporan keuangan pada CV Nugraha Bintan menyoroti pentingnya konsep kesatuan usaha atau entity economy concept dalam akuntansi UMKM. Penelitian ini juga membahas tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan SAMKM. Contoh kasus kedua diambil dari PT PG Raja Wali 1 unit PG Krebet Baru. Penelitian ini fokus pada penerapan akuntansi sumber daya dan penyajian dalam laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana biaya akuisisi dan pengembangan sumber daya manusia diakui dan diperhitungkan dalam laporan keuangan. Dalam semua contoh kasus tersebut, pentingnya penerapan standar akuntansi keuangan atau SAK dan penyajian laporan keuangan yang akurat dan transparan terlihat jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan. Definisi laporan keuangan adalah dokumen yang resmi yang menjanjikan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berikutnya tujuan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan kinerja dan perubahan dalam posisi keuangan sebagai suatu entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga bertujuan untuk yang pertama, menilai prospek arus kas perusahaan. Yang kedua, melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. Yang ketiga, menilai
likuiditas, solvabilitas, dan arus dana perusahaan. Yang terakhir, menilai pengelolaan dalam kinerja manajemen. Jadi, yang selanjutnya ada macam-macam laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan income, neraca keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah hubungan antar laporan keuangan. Pertama, ketika laporan keuangan yaitu laporan rugi, perubahan modal, dan neraca mempunyai kedudukan yang sama sebagai laporan keuangan utama. Kedua, laporan secara konsepsional, laporan rugi laba harus disusun lebih dahulu, kemudian laporan perusahaan secara modal dan neraca. Nomor 3, saldo seluruh elemen yang mempengaruhi modal akhirnya harus digabungkan kembali dengan modal awal untuk mendapatkan modal akhir. Proses penggabungan kembali ini dikenal dengan tutup buku. Yang terakhir, kedudukan tiap elemen menyebabkan perubahan modal tetap sama seperti semula, mendapatkan dan setoran penambahan modal, sedangkan biaya akan mengurangi modal. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.